Ya, nah start dari bagaimana kita menjadi learning consultant itu juga startnya dengan questioning, ya teman-teman sekalian. Contohnya di beberapa tempat mengatakan learning partner, ya learning partner. Ada juga yang mengatakan learning business partner. Nah, kalau di perusahaan asuransi biasanya disebutnya learning business partner. Boleh saya nanya Pak tentang pertanyaan tadi, maaf ya. Oh iya, iya boleh. Saya mau nanya real case di sini sih Pak. Kita ini kan kalau di bank itu kan sangat struktural ya. Maksud kita kan di atas itu kan pasti ada head, pasti ada chief gitu kan. Nah, kesulitan kami kadang bertanya kepada yang lebih di atas gitu Pak. Stay below the line dulu gitu, bukan berarti kita bodoh atau kita nggak tahu apa-apa, tapi kita supaya nyambung sama dia gitu ya. Nah, terus yang kedua, tekniknya begitu, tanya, ngobrol, tanya, ngobrol, tanya, ngobrol. Oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, siap. Oke ya, ini bisa dipakai juga ketika Anda memfasilitasi ya, memfasilitasi ini. Di e-learning juga bisa tuh, di e-learning biar nggak terlalu monoton ya. Kita ngasih penjelasan, bikin video, bikin slide, misalkan setiap 5 slide ada pertanyaan. Gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan penjelasan yang tadi? Walaupun tahu itu nggak akan ada jawabannya, tapi setidaknya itu men-trigger peserta buat mikir. Ini adalah langkah penjualan, langkah menjual ya. Dari mana kita dapat informasi ini? Kita dapat informasi tentang langkah-langkah ini, Mas Bagus? Dari owner. Dari owner atau dari user, betul ya? Ya. Ya, usernya siapa? Usernya misalkan departemen penjualan. Oke. Nah, karena kita sudah komunikasi dengan ini dan kita paham ini adalah langkah-langkahnya, kita bisa apa namanya? Mengidentifikasi peran pembelajarannya apa saja. Ya, jadi ini terakhir ya buat teman-teman sekalian, Mbak Intan dan teman-teman, kalau komunikasinya ke manajemen, ingat selalu ada batasan ya, problem apa, indikatornya apa, nanti kalau dilaksanakan begini, target Anda apa, secara kuantitatif itu berapa gitu ya. Ya minimalnya secara standar itu terpenuhi lah. Bagus kalau misalkan seperti Mbak Intan, saya punya target Pak dengan training ini, justru dia above dari average, ya, itu bagus. Cuma nanti kan yang berkaitan sama bisnis, sebenarnya kalau KPI itu manajemen nggak terlalu ini ya, dia memperhatikan indikator-indikator bisnis gitu. Indikator bisnis itu contoh misalkan tingkat komplain turun gitu kan, omset naik gitu, itu indikator-indikator bisnis tuh ya. Jadi makanya saya to the point aja as a management. Dari pelatihan itu ada kaitannya nggak dengan menurunkan komplain gitu ya. Kalau misalkan Mbak Intan bisa jelasin konsep itu, jadi ngejelasin runutan konsep sampai ke komplain bisa turun, nah itu lebih bagus lagi. Target saya Pak nurunin komplain sampai 50%. Oke, that's good. Butuh investasi berapa dan sebagainya gitu. Nggak, orang nggak ada anggarannya. Nggak ada anggaran Pak, gratis. Gratis. Dan sekali lagi tentu saja buat teman-teman yang memang sudah menguasai learning and development, menguasai training proses, itu sudah bagus sekali ya. Silakan Anda langsung berkiprah di dunia learning consultant ini as an intern ataupun di eksternal sebagai seorang profesional. Nah, cuma kalau buat yang belum, nah ini supaya kita juga menjaga eksistensi ya dan nama baik dari learning consultant, karena ini kan peran ini baru juga nih, baru muncul juga di dunia learning and development ya, termasuk baru. Kalau dulu kan peran yang terkenal tuh trainer ya, trainer dan fasilitator. Sekarang muncul learning consultant. Nah, maksud saya gini, supaya dalam tanda petik ya, kita juga nggak malu-maluin eksistensi learning consultant, teman-teman silakan belajar yang belum ini belajar begitu ya, ikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan sama misalnya learning design, learning evaluation. Pokoknya tambah terus knowledge tentang bagaimana melakukan proses pembelajaran yang holistik gitu. Jangan sampai ini profesi ini baru muncul, lalu kemudian setelah itu orang udah ngecap, ya ini mah ini karena ada oknum begitu ya, yang sudah menggunakan title learning partner, learning consultant, tapi ternyata salah dalam memberikan rekomendasi, tidak paham proses pembelajaran, tidak paham yang namanya evaluasi dan sebagainya ya. Jadi saya mengencourage Anda untuk ikut program-program pembelajaran
yang diselenggarakan oleh siapapun, nggak harus dari Trainindo ya, dari teman-teman yang lain, misalkan ada provider penyelenggara training design, training evaluation, silakan tambah knowledge dan skill Anda.